London. As a young teenager, no one had more fun than Phelps did, and he's back to that happy swimmer that he was as a 15-year-old, and it is shown in the pool as he comes in really the best shape we've ever seen him in as a 31-year-old tomorrow, Rowdy. Well, I think as this race shapes up, berenang adalah gerakan yang dilakukan oleh manusia atau hewan sewaktu bergerak di air. Dan biasanya tanpa perlengkapan buatan, berenang bisa menjadi kegiatan rekreasi dan olahraga. Berenang untuk keperluan rekreasi dan kompetisi dilakukan orang di kolam renang. Berenang adalah salah satu jenis olahraga yang mampu meningkatkan kesehatan seseorang, yang juga merupakan olahraga tanpa bantalan berat badan atau non-weight bearing. Macam-macam gaya dalam renang. Ada gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Adapun olahraga air lainnya seperti loncat indah, renang indah, dan polo air. Peraturan perlombaan renang ditetapkan oleh badan dunia bernama Federation Internationale de Natation. Sedangkan organisasi yang ada di Indonesia yaitu PRSI atau Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Untuk sarana, kolam renang ukuran Olimpiade selaras dengan ukuran dimensi yang diatur dan dibutuhkan untuk kompetisi internasional. Jenis kolam renang tersebut dipakai dalam permainan Olimpiade, di mana tempat perlombaan tersebut memiliki panjang 50 meter yang biasa disebut lintasan panjang, berbeda dari lintasan pendek yang ditujukan kepada kompetisi dalam kolam sepanjang 25 meter. Kedalaman kolam minimum adalah 1,35 meter, dimulai dari 1,0 meter pada lintasan pertama hingga paling sedikit 6,0 meter dihitung dari dinding kolam renang yang dilengkapi dengan balok star. Kedalaman minimum pada bagian lainnya yaitu 1,0 meter. Jika dilakukan pada malam hari, pencahayaannya adalah 1500 lumen. Balok star. Di setiap balok start terdapat pengeras suara untuk menyuarakan tembakan pistol. Start dan sensor pengukur waktu yang memulai catatan waktu ketika perenang meloncat dari balok start. Tinggi balok start antara 0,5 meter hingga 0,75 dari permukaan air. Ukuran balok start adalah 0,5 kali 0,5 meter dan di atasnya dilapisi bahan anti licin. Kemiringan balok start tidak melebihi 10 derajat. Peraturan. Pada nomor renang gaya kupu-kupu, gaya dada, dan gaya bebas, perenang melakukan posisi start di atas balok start. Badan dibungkukkan ke arah air dengan lutut sedikit ditekuk. Wasit start memanggil para perenang dengan tiupan peluit panjang untuk naik ke atas balok start. Bersiap di dalam air untuk gaya punggung dan gaya ganti estafet. Perenang berada dalam posisi start setelah aba-aba siap, dalam bahasa Inggris take your marks, diteriakan oleh wasit start. Start dinyatakan tidak sah bila perenang meloncat dari balok start sebelum ada aba-aba. Hingga tembakan pistol start dimulai, tubuh perenang harus dalam keadaan diam. Nomor perlombaan. Perlombaan renang terdiri dari nomor-nomor perlombaan menurut jarak tempuh, jenis kelamin, dan 4 gaya renang disebutkan di awal. Berikut nomor-nomor renang yang diperlombakan. Untuk gaya bebas 50 meter, 100 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter untuk putri, dan 1500 meter untuk putra. Gaya kupu-kupu 100 meter dan 200 meter, gaya punggung 100 meter dan 200 meter, gaya dada 100 meter dan 200 meter, gaya ganti perorangan 200 meter dan 400 meter, sedangkan untuk gaya ganti estafet 4 kali 100 meter, gaya bebas estafet 4 kali 100 meter, 4 kali 200 meter, dan maraton 10 km.
Federasi Renang Internasional mengakui rekor dunia putra putri untuk nomor-nomor renang gaya bebas 50 meter, 100 meter, 200 meter, 400 meter, 800 meter, dan 1500 meter. Untuk gaya punggung 50 meter, 100 meter, 200 meter. Gaya dada 50 meter, 100 meter, 200 meter. Gaya kupu-kupu 500 meter, 100 meter, dan 200 meter. Gaya ganti perorangan 100 meter, hanya lintasan pendek 200 meter, 400 meter. Sedangkan gaya ganti estafet 4 kali 100 meter dan gaya bebas estafet 4 kali 100 meter dan 4 kali 200 meter. Sekarang kita masuk ke gaya bebas. Posisi badan harus horizontal. Walaupun kaki masih cukup di dalam air, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar posisi badan sejajar atau horizontal, yaitu dahi dan telinga jangan sampai berada di atas permukaan air. Punggung dan pantat sedikit berada di atas permukaan air. Otot-otot perut dan leher rileks. Gerakan kaki pada renang memberi dorongan ke depan mengatur keseimbangan tubuh. Adapun cara melakukan gerakan kaki pada renang gaya bebas adalah: yang pertama, gerakan kaki dimulai dari pangkal paha sampai dengan ujung jari. Pada waktu gerakan kaki ke bawah, harus disertai cambukan dari pergelangan kaki. Kemudian gerakan kaki ke atas dilakukan lemas atau rileks, jangan sampai keluar dari permukaan air. Terakhir, gerakan kaki ke atas dan ke bawah dilakukan secara bergantian. Teknik gerakan lengan. Siku tinggi di atas air dan di air. Telapak tangan rendah saat di atas air, pergelangan tangan ke dalam saat memulai tarikan, lengan terpusat pada alur pola gerak, ibu jari menyentuh paha. Pola gerakan lengan adalah pola gerakan huruf S, ada dorongan kelajuan. Gerakan menarik atau pull, dari posisi lurus ke depan, lengan ditarik silang di bawah dada dengan siku dibengkokkan. Gerakan mendorong atau push, setelah siku mencapai bidang vertikal bahu, dilanjutkan dengan mendorong sampai dengan lurus ke belakang. Yang ketiga, istirahat atau recovery. Setelah gerakan mendorong selesai dan tangan lurus ke belakang, dilanjutkan dengan mengangkat siku keluar dari air, diikuti lengan bawah dan jari-jari secara rileks digeser ke depan permukaan air, kemudian jari-jari dimasukkan ke dalam air. Cara pengambilan nafas. Pengambilan nafas dilakukan ketika tangan kiri sedang diayunkan ke depan untuk masuk kembali ke dalam air. Sedangkan tangan kanan akan naik ke permukaan air. Pada saat itulah gerakan kepala ke kanan untuk ambil nafas. Sekarang mari kita lihat video, kemudian silakan dianalisis gerakannya. Learn how to improve your stroke technique for a faster, more efficient swim. At the front of the stroke, gently place your hand into the water, entering with your fingertips first. Your palm should face the bottom of the pool, with your wrists slightly higher than your fingertips and your elbow higher than your wrist. Continue to keep your elbow high as your arm enters the water and you start to pull down through the stroke. Press down with your forearm and try to hold as much water as possible. This is known as the catch position. As you hold the water with one hand, your other hand recovers out of the water. When pulling, point your fingers directly towards the bottom of the pool and keep your elbow positioned high. You should pull your body past your arm. Try to bring your pull, the phase where your hand is pulling down against the water, underneath your body. Keep your arm and hand beneath your body rather than out to the side as you pull through the stroke. Extend the arm at the back of the stroke, pushing backwards as your hand exits the water. Continue to bend your arm through the stroke, straightening it slightly as it exits the water. As your arm exits the water, bend your elbow, keeping it high towards the ceiling. Lead the recovery with your shoulder to keep your arm relaxed. Then extend your forearm to enter the water at the front of the stroke.
power paddles or finger paddles can be used to help you focus on improving the positioning of your hands as they enter the water. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.